Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Araria Bidayat dengan NPM 240810110089 dari kelas pemrograman lanjut H. Di sini saya akan menjelaskan tentang program C yang sudah saya buat, yaitu program yang berisi fungsi rekursif fungsi yang memanggil prosedur, lalu ada permasalahan yang diselesaikan dengan fungsi iteratif dan juga fungsi rekursif. Dan dalam hal ini permasalahannya saya menggunakan permasalahan perhitungan faktorial untuk sebagai implementasinya. Jadi saya akan menjelaskan tentang seperti perbedaan eh, cara dari fungsi iteratif dan juga fungsi rekursif dalam memecahkan permasalahan perhitungan faktorial ini. Dan pertama-tama ya, di sini saya membuat prosedur untuk menampilkan hasilnya. Itu saya menggunakan void tampilkan hasil dan dengan masuk dalam integer n, lalu untuk integer hasil, dan char jenis untuk membuat variabelnya. Lalu saya printf untuk hasil dari perhitungannya. Di sini printf hasil untuk n sama dengan %d adalah sekian jenis n dan hasil. Lalu untuk fungsi iteratifnya, untuk menghitung faktorialnya, untuk rumusnya, jadi saya memasukkan variabel integer faktorial iteratif dalam kurung integer n, kemudian integer hasil sampai dengan 1. Kemudian saya membuat integer i untuk dimasukkan ke perulangan, itu for i sama dengan 1, lalu i uh, lebih kecil sama dengan n, lalu ada i plus plus ini untuk perhitungannya. Kemudian untuk hasilnya, untuk variabel hasilnya saya dimulai dari 1 di sini, lalu saya return hasil untuk mengembalikan ke fungsinya. Ini untuk fungsi iteratif. Lalu kemudian untuk fungsi rekursifnya, untuk menghitung faktorialnya, jadi rumusnya adalah saya menggunakan perulangan if. Di sini ada n sampai dengan 0, kemudian dan juga n sama dengan 1 di sini. Dia akan direturn ke satunya di sini. Dan pada else-nya itu dia akan return n faktorial rekursif dalam kurung n min 1. Jadi dia akan mengembalikan fungsi faktorial rekursifnya di sini. Nah, untuk fungsi yang memanggil prosedurnya, itu ada fungsi utamanya. Di sini saya integer main, kemudian saya masukkan integer n, variable n, terus saya print dan scanf untuk memasukkan perintah untuk memasukkan nilai n di sini, memasukkan angka faktorialnya. Lalu untuk panggilan fungsi iteratif dan prosedur tampilannya, di sini saya masukkan integer hasil iteratif sama dengan faktorial iteratif dalam kurung n. Di sini ini memanggil void memanggil integer faktorial iteratif dari sini di awal. Jadi supaya kodenya bisa langsung berjalan tanpa harus ditulis kembali. Lalu saya masukkan tampilkan hasil iteratif dan faktorial iteratif untuk memberi penjelasannya bahwa ini adalah faktorial iteratif. Lalu sama untuk fungsi rekursif, saya masukkan integer hasil rekursif sama dengan faktorial rekursif untuk memanggil fungsi rekursif yang sudah saya buat di sini untuk memanggil kodenya sehingga bisa langsung dijalankan. Lalu kemudian saya sama di sini tampilkan hasil, lalu di sini ada hasil rekursif, kemudian saya beri faktorial rekursif di sini. Kemudian ini ada kode untuk analisis hasilnya.
Jadi kita langsung coba jalankan saja untuk hasilnya. Jadi ini misalkan saya menulis memberi nilai 3 di sini, maka hasil faktorialnya adalah 3. Hasil faktorial dari 3 adalah 6. Dan di sini dengan dari fungsi iteratif dan rekursif ini sama ya untuk hasilnya. Kenapa bisa sama? Karena eh, logika matematisnya itu kurang lebih sama dan tidak terlalu kompleks, karena jadi ini hasilnya bisa sama. Nah, hasil fungsi iteratif dan rekursif itu tidak selalu sama, tergantung dari permasalahan permasalahan perhitungannya ya. Jadi kalau misalkan permasalahan seperti integral atau akar kuadrat, itu bisa berbeda hasilnya antara fungsi iteratif dan rekursif, karena urutan operasi dan pembuatan floating point-nya itu berbeda ya. Jadi saya akan coba lagi untuk saya misalkan taruh 8 di sini. Nah, di sini untuk hasil faktorial dari 8 adalah 40.320, dan sama ya, iteratif dan rekursif ini 40.320 juga. Jadi memang hasilnya sama karena ini eh, permasalahannya itu sederhana. Karena jika permasalahan yang lebih kompleks lagi, yaitu seperti integral dan akar kuadrat, itu bisa berbeda hasilnya karena uh, urutan operasinya berbeda. Di sini kelebihan atau perbedaan dari fungsi iteratif dan rekursif itu adalah fungsi iteratif lebih efisien untuk penggunaan memorinya, sedangkan rekursif kelebihannya dibandingkan iteratif itu adalah lebih singkat dan mudah dipahami secara matematis. Tapi kekurangannya adalah pada fungsi iteratif itu uh, membutuhkan kode yang lebih kompleks jika permasalahannya lebih lebih kompleks dari perhitungan faktorial ini. Ya misalkan permasalahan integral tadi di fungsi iteratif itu kodenya bisa lebih lebih kompleks, lebih panjang gitu. Cuma ya kelebihannya dia akan lebih efisien dalam memorinya. Karena fungsi iteratif itu menggunakan perulangan for untuk menghitung faktorial secara bertahap pada permasalahan faktorial ini. Lalu pada fungsi rekursif, dia kekurangannya adalah setiap pemanggilan fungsi disimpan di dalam stack, sehingga menyebabkan boros memori. Jadi walaupun pada fungsi rekursif ini lebih singkat dan lebih mudah dipahami, tapi dia lebih boros memori karena setiap pemanggilan fungsinya itu disimpan di dalam stack, sehingga lebih boros memori. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari fungsi iteratif dan rekursif ini. Nah, untuk nilai n, jadi kalau di sini ada untuk nilai n yang lebih besar, iteratif lebih disarankan agar tidak terjadi stack overflow. Jadi sekian penjelasan tentang program C dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.